Mencari hunian tidak hanya sekedar mencari rumah nih teman-teman, tapi juga harus beserta dengan fasilitas dan juga lingkungannya. Karena kalian membeli rumah itu nggak cuma rumahnya aja, tapi juga fasilitas yang terkandung di dalamnya. Hai, sahabat properti, ketemu lagi dengan Maria Fitri, properti konsultan kesayangan kamu yang mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya berada di Klaster Wisteria yang berada di ujung Menteng, Jakarta Timur. Klaster Wisteria ini merupakan besutan dari dua developer properti kenamaan yang ada di Indonesia, yaitu Medland dan juga Capelland. Nah, kalau Capelland ini nggak asing ya bagi kalian yang sudah sering mendengar Keppel dari Singapura. Jadi Capelland ini basicnya dari Singapura, ini joint venture nih, menghasilkan karya terbaik dari Medland ujung Menteng, yaitu The Wisteria. Di belakang saya ini adalah show unit untuk klaster Wisteria tipe A nih teman-teman, dengan luas tanah 84 meter persegi, dimensi lebar 7 meter dan panjang 12 meter. Rumah ini mempunyai luas bangunan 79 meter persegi. Kita lihat nih ya teman-teman, untuk fasad tampak depan dari rumah ini adalah rumah tipe modern minimalis. Jadi warna-warnanya pun memakai warna-warna alam ya teman-teman, mulai dari abu-abu, krem, dan kecoklatan. Kalau kita lihat nih, di bagian karpet daripada rumah ini, di bagian bawahnya ini menggunakan batu sika ya teman-teman, yang disusun sehingga tampak motifnya seperti garis-garis. Di sini ada memakai dua warna, dengan warna putih kecoklatan yang dipadukan dengan warna hitam. Nah, karpotnya ini muat untuk dua mobil kecil atau satu mobil besar dan satu motor nih teman-teman. Di bagian atasnya bisa kita lihat ya, di karpot ini sudah memakai atap yang adalah cor-coran dari beton seperti ini nih teman-teman. Jadi di bagian atas itu adalah sky balkoninya yang bisa diakses dari kamar. Di bagian depan ini pun memakai batuan alam yang berwarna krem seperti ini nih teman-teman. Nah, batuan alam ini mempercantik ya bagian fasad tampak depannya dari rumah ini. Di bagian sebelah kanannya masih terdapat sisa lahan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai halaman depan rumah. Nah, untuk naik ke arah pintu utama nih ada satu step naik nih teman-teman, di mana di bagian bawah lantainya ini sudah dilapisi dengan homogeneous style 60x60 berwarna abu-abu dengan model yang seperti batuan alam. Untuk permukaannya nih nggak licin ya teman-teman, jadi agak kasar. Jadi kalau ada tampias dari air hujan ini nggak akan membuat teras ini licin. Pintu utama daripada rumah ini juga sudah menggunakan smart door lock. Jadi kalian bisa masuk menggunakan PIN, sidik jari, ataupun kartu. Nah, kalau misalnya nih lagi kehabisan baterai belum sempat ganti, juga bisa diakses dengan menggunakan kunci analog ya teman-teman. Memasuki rumah untuk tipe A ini, kita langsung akan ketemu dengan settingan awalnya ini adalah dapurnya teman-teman. Tetapi kalau kalian kepengen dapurnya ini nggak ngadep ke bagian depan rumah, bisa banget nih. Karena di belakang itu masih ada sisa lahan, maka dapur ini bisa dipindahkan ke area bagian belakang. Di sebelah daripada pintu utama nih, nah ini ada jendela kecil yang bisa dibuka tutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dapur belum kalian pindahkan, jangan khawatir. Untuk sirkulasi udaranya ini masih bisa dibantu dengan jendela ini. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita lihat ini dijadikan ruangan untuk ruang makan nih teman-teman. Tapi kalau pengaturannya kalian lebih suka diputer, di sini adalah ruang keluarga juga bisa ya. Ini dikarenakan dapurnya nggak dipindah nih, jadi tetap di depan sehingga antara dapur dan ruang makan ini idealnya berdekatan ya. Nah, di bagian depan nih, ini juga ada dua panel jendela seperti ini. Ini untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alami di bagian lantai 1 terutama di ruang makan dan juga ruang keluarganya ya.
Nah, ini konsepnya untuk ruangannya tuh open space. Jadi antara ruang makan dengan ruang keluarga ini nggak ada sekat nih teman-teman. Jadi di sini saya sudah sampai di bagian ruang keluarganya. Ruang keluarga ini sudah ada sofa untuk 2 seater seperti ini, dan di hadapan daripada sofa ini ada coffee table dan juga area TV nih teman-teman. Di area TV ini kanan dan kirinya ada ambalan, di bagian bawahnya juga ada meja untuk TV-nya ya. Nah, jadi ini untuk jalan tuh masih luas banget dan accessible banget. Jadi nggak terasa sempit banget lah. Untuk lebar 7 meter itu merupakan lebar yang ideal nih untuk rumah tipe 2 lantai seperti ini. Jarak ke TV-nya ini nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat nih teman-teman. Pas banget. Untuk dimensi ruangan yang ada di lantai 1 ini antara ruang makan, dapur, dan juga ruang keluarga ini adalah 4 meter dikalikan dengan 6 meter nih teman-teman. Jadi spacious banget ya, dan masih ada nih sisa lahan di bagian belakangnya. Jadi kalian masih bisa menambahkan ruangan lagi nih. Kalau misalnya lagi ada kumpul-kumpul keluarga, karena ruangannya ini masih spacious, kalian bisa buka ke bagian area belakang dan mungkin ada penambahan ya, mau ditambahin kanopi bisa, atau mungkin ada penambahan ruangan di sebelah sini tuh masih gede banget nih teman-teman, karena kurang lebih itu dimensinya sekitar 4 meter dikalikan 7 meter nih teman-teman. Jadi masih bener-bener spacious banget, bisa ditambahkan area untuk cuci jemur dan juga penambahan ruangan. Jadi misalnya dapur mau dipindahkan ke bagian belakang ini masih bisa banget nih teman-teman. Aduh, kayaknya kalau saya sih sukanya dapurnya di belakang, ruang makannya di sini, dan ruang keluarga atau ruang tamunya itu di arah bagian depan. Jadi saya tuker tuh antara ruang keluarga dengan ruang makannya. Antara bagian belakang halaman ini dengan bagian ruang keluarga ini dipisahkan dengan pintu sliding dari kaca yang pinggirannya ini menggunakan frame aluminium dengan warna powder coatingnya coklat tua ya teman-teman. Selesai mereview untuk bagian belakangnya, masih ada yang kita review untuk di lantai 1 ini. Di lantai 1 ini selain ruang tamu atau ruang keluarga dan ruang makan serta dapur bersih, masih terdapat 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Kita review untuk kamar tidurnya dulu nih di sini. Kamar yang ada di lantai 1 ini mempunyai dimensi 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat di rumah contoh ini sudah ada double bed seperti ini. Sebelah kanan kiri daripada ranjang sudah ada juga bedside table atau meja nakas, dan juga ada lampu tidur ya. Nah, di bagian kirinya ini adalah lemari pakaian nih teman-teman, dan di arah bagian depan daripada tempat tidur ini adalah area TV. Nah, untuk kamar tidur di lantai 1 ini sudah dilengkapi nih dengan jendela yang bisa dibuka tutup untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alami. Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini bisa kamu pergunakan untuk kamar tamu, ataupun kalau misalnya kamu tinggal bersama orang tua masih bisa nih dijadikan buat kamar orang tua kamu. Untuk bagian lantai daripada rumah ini semuanya menggunakan homogeneous style ya teman-teman, 60 x 60 dengan warna putih agak krem nih teman-teman. Di sebelah kamar tidur yang ada di lantai 1 ini adalah kamar mandinya nih teman-teman. Lihat yuk, kamar mandi ini mempunyai lebar sekitar 1,3 meter dengan panjang sekitar 3,2 meter nih teman-teman. Dan kamar mandi ini tuh sangat fungsional sekali karena sudah ada wastafel, toilet duduk dengan jet washer, dan ini adalah area untuk showernya nih teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 floor drain, satu di dekat daripada toilet duduk dan satu lagi di dekat area shower. Teman-teman nanti akan mendapatkannya persis seperti ini ya, minus daripada cermin, dan juga untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basahnya ini ada perbedaan levelnya nih, sehingga kalau mandi itu airnya nggak sampai luber ke kamar mandi keringnya. Nanti teman-teman kalau dibutuhkan bisa tambah divider dari kaca seperti ini di sini nih, supaya nanti kalau mandi nggak sampai tampias ke area kloset duduknya. Untuk bagian lantai dan juga dinding daripada kamar
kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous style yang permukaannya kasar, nggak licin ya teman-teman, berwarna abu-abu muda nih teman-teman. Jadi benar-benar mirip kayak batuan alam ya. Nah, untuk plafonnya ini sendiri ada perbedaan level nih antara plafon yang di kamar mandi kering dan kamar mandi basahnya. Karena kamar mandi ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Nah, karena ruangan di bawah tangga, untuk jendelanya nggak ada nih teman-teman, tetapi bisa dibantu dengan exhaust. Untuk lantai satunya ini sudah selesai kita review semua. Sekarang kita naik yuk ke lantai 2 dengan tangga yang ada di sebelah daripada kamar mandinya. Kita udah sampai nih di lantai 2-nya. Untuk step yang ada di tangganya ini nggak terlalu tinggi ya, jadi aman buat lutut kamu. Di area tangga ini railingnya ini menggunakan kayu yang sudah dicat berwarna hitam, dan di bagian bawahnya ini memakai besi yang dicat berwarna hitam juga. Nah, naik tangga ini di sebelah kiri saya ini ada kamar anaknya. Kita lihat yuk. Wah, nggak nyangka nih, kamar tidur anaknya cukup spesies juga ya. Dengan dimensi 3,5 kali 3 meter, ini terasa sangat lega loh buat jadi kamar anak. Nah, di bagian depan saya ini tampak sudah diberikan tempat tidur yang muat untuk 2 orang seperti ini nih teman-teman. Di bagian sebelah kirinya ini terdapat ruangan untuk kamu menaruh lemari seperti ini. Nah, di bagian depan daripada tempat tidur nih ada ditempatkan TV seperti ini nih. Jadi enak banget nih, kanan dan kiri daripada bedside table-nya pun masih muat meja nakas dan juga lampu tidurnya. Untuk kamar tidur anak yang ada di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan pintu sekaligus jendela yang mengarah ke bagian sky balcony ke fasad depan rumah nih teman-teman. Nah, jadi sky balcony-nya ini selain diakses dari kamar utama juga bisa diakses dari kamar anak seperti ini. Jendela atau pintu ini berfungsi sebagai sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami dari kamar tidur anak ini. Selain kamar tidur anak, di lantai 2 ini juga terdapat satu master bedroom. Kita lihat yuk. Lebar 7, tapi kamar utamanya ini posisinya enak banget, kerasa kayak gede banget nih teman-teman. Jadi kalau kita masuk nih ya, sebelah kiri ini adalah area untuk kamu taruh TV seperti ini. Dari bagian sebelah kanan saya ini adalah bisa ditempatkan untuk area sofa, karena dia dekat sekali dengan lemari ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela dan juga pintu seperti ini nih teman-teman. Ini mengarah ke bagian sky balcony depan nih, ke fasad bagian depan rumah. Kita lihat dulu yuk untuk sky balcony-nya. Antara kamar utama dengan sky balcony-nya ini dibatasi dengan pintu geser yang terbuat dari kaca dengan frame aluminium yang sudah dikasih warna coklat tua seperti ini nih teman-teman. Nih, saya sekarang turun 2 step menuju ke bagian sky balcony-nya seperti ini nih. Jadi dari kamar tidur anak dan kamar utama daripada rumah ini bisa sama-sama mengakses ke sky balcony-nya ya teman-teman. Sky balcony-nya sih gede banget loh, buat rumah dengan ukuran luas tanah 84 meter persegi. Saya amazed. Ini adalah salah satu rumah yang menurut saya modern, minimalis, tapi bener-bener kerasa lega dan juga layoutnya tuh enak banget menurut saya untuk kamu bisa taruh-taruh furniture dan perkakas kebutuhan kamu. Balkonnya ini dikelilingi oleh besi yang dicat berwarna hitam seperti ini. Jadi benar-benar kesan minimalisnya itu terasa banget ya. Nih, kalau kamu lihat di rumah contoh ini ditempatkan 2 kursi rotan dan juga 1 meja kecil nih, masih spacious banget nih. Kalau saya sih kepikirannya kepingin bakar-bakar barbekyuan di sini nih. Aduh, bakalan jadi tempat spot favorit saya nih. Kalau kita lihat di bagian lantainya juga, dia menggunakan homogeneous style dengan warna dan motif yang seperti kayu nih teman-teman. Jadi benar-benar kesan naturalnya tuh dapat banget ya. Nah, ini nih akses yang dari kamar tidur anak tadi. Ini sama-sama mengakses ke sini ya. Dan kalau kalian lihat di sky balcony ini antara rumah satu dan rumah lain, ini temboknya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi nggak sampai intip-intipan atau loncat-loncat lah ke tempat tetangga kita ya. Sekarang kita mau ngebahas keseluruhan dari kamar utama ini nih.
Saya sekarang ini berada di area depan lemarinya. Nah, di bagian kiri saya ini adalah penempatan untuk kasurnya atau tempat tidurnya, teman-teman. Di sini pakai king size bed pun masih kanan dan kiri daripada kasur ini nih, masih bisa ditempatkan meja nakas kecil dengan lampu tidurnya yang nempel ke bagian dinding. Nah, kalau saya lihat nih homey banget sih. Saya sih seneng ya kalau model yang kamarnya itu nggak terlalu banyak banget pernak-perniknya kayak gini nih. Ini ada lemari dengan 4 pintu kayak gini juga udah muat banget nih untuk kamu dan suami kamu berbagi storage. Dengan dimensi 3,5 kali 3,5 meter, kamar utama rumah ini tuh cukup enak dan juga fungsional banget. Nah, selain menuju ke sky balcony, di kamar ini juga ada kamar mandinya. Sebenarnya kamar mandi ini adalah kamar mandi sharing ya teman-teman, tetapi bisa diakses dari kamar utama rumah ini dan juga bisa diakses dari lorong yang di depan daripada tangga. Sekarang kita lihat ya untuk kamar mandi yang ada di lantai 2-nya ini. Nah, ada 2 pintu kan ya. Ini pintu yang dari kamar utama dan ini pintu yang menuju ke bagian lorong di depan tangga. Kamar mandi ini cukup fungsional nih teman-teman, dengan lebar 1,5 meter dan juga panjang 3 meter. Kamar mandi ini sudah lengkap, dilengkapi dengan 1 wastafel seperti ini, toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga area shower seperti ini nih teman-teman. Nah, untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basahnya terdapat perbedaan level daripada lantainya nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nanti membeli rumah ini nggak dapet ya divider dari kaca seperti ini. Divider ini adalah tambahan dari interior. Jadi kalau kalian membeli rumah yang tipe A di Wisteria seperti ini, bisa ditambahkan divider kaca seperti ini supaya kalau mandi nih airnya nggak terciprat sampai ke kloset duduk kalian. Nah, di bagian sebelah kiri saya, ini juga sudah dilengkapi dengan kaca yang memanjang seperti ini untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alamiah. Untuk di bagian bawah juga sudah ada 2 floor drain nih teman-teman. Floor drain yang pertama ada di area shower, floor drain yang kedua ada di dekat area kloset duduk. Untuk showernya sendiri sudah dilengkapi dengan air panas air dingin. Jadi pipa instalasinya ini sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman nanti membeli rumah ini bisa tambahkan unit water heater seperti yang ada di rumah contoh ini karena sudah dilengkapi untuk instalasi pipanya dan juga colokan power outletnya di bagian atas. Untuk bagian lantai dan juga dinding kamar mandi ini sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1 ya. Dilapisi dengan homogeneous style 60x60 berwarna abu-abu seperti batu alam. Di permukaannya ini nggak licin ya teman-teman. Sekarang semua yang ada di lantai 2 ini udah selesai kita review nih. Kita mau naik ke lantai 3-nya. Tapi tunggu dulu, di sebelah kiri saya ini ada 2 panel jendela nih teman-teman. Jadi bahkan nih ya, di bagian lorong ini pun udah dipersiapkan nih pencahayaan alaminya. Jadi kalau misalnya mati lampu siang-siang, nggak perlu takut rumah kalian tuh gelap. Karena ini dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya udah dipersiapkan dari natural light. Kita naik yuk ke lantai 3. Kita akhirnya sampai juga ke lantai favorit saya, yaitu lantai etik yang berada di lantai 3 daripada rumah ini. Untuk tangganya ini memang menggunakan landasan kayu dan juga pakai baja ya teman-teman. Untuk railingnya ini sama, di atasnya ini pakai kayu yang dicat dengan warna gelap dan juga bagian besinya ini dicat berwarna hitam. Sekarang saya sampai nih di area attic floor-nya ini. Nah, attic floor ini sebenarnya adalah lantai serbaguna nih teman-teman. Bisa kamu pergunakan sebagai tempat main anak kayak gini nih, atau tempat belajar anak bisa juga, atau mungkin kamu yang butuh home office juga bisa. Untuk dimensi daripada lantai attic ini adalah 4x5 meter nih teman-teman. Jadi kalau mau dijadiin 2 ruangan sekaligus bisa banget ya, tinggal disekat aja nih sesuai sama kebutuhan kamu. Tapi kalau aku sih kepengennya jadi entertainment room, soalnya aku suka nyanyi-nyanyi sendiri, melepas penat gitu loh ya. Jadi nggak perlu tuh pakai biaya entertain lagi keluar, langsung aja di sini. Kalau perlu ngajak geng dan teman-teman kamu langsung karaokean di sini.
Dan lagi-lagi sudah dipersiapkan nih untuk jendela sebagai sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami. Udah ada ya, bahkan di attic floor-nya pun sudah dipersiapkan. Kalau kita lihat keluar nih, ini adalah lokasi untuk kamu menaruh outdoor AC maupun toren kamu. Jadi di lantai attic ini juga berfungsi sebagai lokasi untuk kamu bisa memaintain semua yang ada di dalam rumah ini. Meskipun ini adalah lantai attic, tapi floor to ceiling dari tempat ini bisa mencapai 3,5 sampai 4 meter loh. Jadi nggak kerasa sempit ya untuk lantai atticnya. Untuk mendapatkan rumah ini bisa ada beberapa pilihan cara bayar Leo, mulai dari cash keras, cash bertahap, hingga KPR dengan DP dicicil. Jadi kamu buruan deh beli rumah yang ada di Jakarta, apalagi dengan fasilitas bintang 5 kayak ini. Kawasan ini juga bisa dijangkau dengan 2 akses tol nih teman-teman, dan hanya 10 menit saja dari Kelapa Gading. Jadi buat teman-teman yang juga kepingin punya rumah yang deket dari pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan juga pusat perbelanjaan, mall ini hanya 3 menit aja ke Ion Mall dan juga IKEA nih teman-teman. Kalau kamu mau makan di sini ada banyak banget pilihan makanannya, mulai dari mie gacoan, McDonald's, Pizza Hut, Sabu Haji, Starbucks, dan lain sebagainya. Untuk rumah di klaster Wisteria ini juga sudah dilengkapi dengan private clubhouse yang dimana di dalamnya sudah ada swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, children playground, dan juga security 24 jam nih teman-teman. Kalau teman-teman udah kepengen banget nih showing rumah ini atau mau tahu lebih lanjut tentang hitungan cara KPR ataupun cara bayar yang lain, bisa langsung menghubungi Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188 dan dapatkan promo-promo menarik dan terbaru. Jangan lupa juga klik subscribe untuk channel YouTube aku dan dapatkan info-info terbaru tentang properti yang terkini di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. See you!